Ini Jangan foton ini kayak gini. Ini kan koron kabarnya diberi predikat partikel fisika yang masanya nol gitu. Sambung. Dan jangan kaku di dalam mendengarkan informasi bahwa foton sebagai partikel masanya nol. Tapi katanya setiap partikel itu punya massa. Kok sekarang ini foton disebutkan masanya nol kayak begitu. Sajane nah, yang disebut sebagai massa foton itu bukan massa saja. Ini ditambahin ada subscript begitu. Lalu dibaca sebagai massa dia. Jadi sajane ini yang dikatakan sebagai massa foton sama dengan nol itu bukan sekedar massa, tapi dalam bahasa Inggris rest mass gitu, massa dia. Artinya sang foton itu tidak bakal kita jumpai dalam keadaan rest, nggak mungkin. Nah, foton ini bahasa sederhananya supaya gampang gitu ya. Bahasa sederhananya foton ini cahaya. Nah, dari sini kemudian kita sadar gak mungkin ya namanya cahaya itu entah itu light dalam arti visible light, mengikuti video maupun yang bukan mengikuti video, karena visible light itu sebetulnya bukan hanya mengikuti video, bahkan merah pun itu bergradasi menjadi beberapa, kan ada merah jambu, merah delima, merah gitu. Terus pokoknya makmur tuh ya, pokok ya seperti itu. Tapi semua merah itu cahaya, dan nggak mungkin cahaya itu diem. Ketika we are talking about light, cahaya pasti dia will always be in a moving state. Jadi cahaya itu miliknya Gusti Allah, nur ilahi, makanya nur nggak mungkin mandek. Jadi ilahi yang namanya rahmat nggak mungkin mandek, selalu tegas mengalir. Luar biasa. Tidak apa-apa. Ya, balik kepada begitu. Oke, jadi belajar ya, nanti jadi guru itu sehingga dia ngomong gitu, ngawur-ngawur ini nggak ngomong. Itu mari mau ngomong itu nggak ketemu mana. Sesuk itu terlepas semua. Begitu, nah maksud saya. Sampun, ya. Tapi ada pula perilaku yang dikaitkan langsung dengan ketika sang objek fisik yang sedang kita pelajari ini sedang berinteraksi dengan yang luar. Misalnya, gampangan saja lah, misalnya ketika saudara mendapatkan pengaruh dari luar, uang yang kurang adil gitu. Beberapa di antara saudara ada yang diam menerima, tapi beberapa sudah siap untuk mencari komoditi, beberapa yang lain malah siap pulang. Berarti respons itu apa yang kita berikan sebagai bentuk tanggapan terhadap eksternal influence itu berbeda, bervariasi antara satu orang ke orang yang lain. Nah, itu ada hubungannya dengan ketika kita sedang berinteraksi dengan eksternal influence. Nah, dalam hal ini tidak lain tidak bukan salah satunya itu adalah reaksi inti. Gitu. Reaksi inti itu antar inti atom, reaksi ini dengan ini. Nah, berbeda dengan kelak yang kita akan belajar, reaksi itu menarik. Menariknya gitu. Kalau 3 ditambah 4 masih 7. 2 kali 4 ditambah 3 7. Tapi kalau reaksi ini itu ini ditambah ini itu jadi delok apakah temperatur lingkungan yang dalam tanda kutip melatar belakangi reaksi inti itu terjadi rendah atau tinggi, itu betul-betul. Contoh misalnya gini aja gampangnya, inti uranium
ini kurangnya ya 92U28 ditembak sama neutron. Normalnya uranium pecah, jadi barium sama neutron sama ditambah dengan katakanlah 2 neutron. Itu kalau terjadi pada temperatur normal dan normal. Tapi kalau peristiwa penembakan ini uranium oleh neutron itu terjadi pada temperatur yang lebih tinggi, itu bukan tidak mungkin jumlah neutron dan itu bukan berubah. Nah ini aja sudah membuktikan bahwa 3 selalu A ditambah B itu selalu sama dengan C. Juga bergantung pada suhu lingkungan saat terjadi reaksi inti tersebut. Gitu, sampul. Nah itu sifat dinamis. BG, gitu jadi mohon juga jangan menerjemahkan sifat statik saat dia diam, sifat dinamik saat dia bergerak. Nah kan sesederhana ini kayak begitu loh yang menerjemahkan gitu ya. Kalau kita belajar tentang jari-jari, bagaimana jari-jari itu adalah jelas juga jari-jari ini tidak mungkin bisa diukur secara langsung. Kalau barang itu kan invisible, nggak bisa dilihat. Kalau ya untouchable nggak bisa ditemukan. Itu ukurannya sangat kecil banget. Kita juga nggak tahu apakah atom atau inti itu benar-benar pola sempurna. Tapi anyway, geometri pola itu adalah geometri yang terindah, yang sempurna, yang paling mudah, yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan gejala atomik sampai gejala makroskopik. Jadi intuisi manusia itu memang seperti itu, sebetulnya dekat dengan sana. Hanya karena interaksi dengan sebelah menyebelah, akhirnya manusia itu menjauh. Dan juga gitu. Jadi awal-awal api ya, gara-gara itu jadi yang sekunder gitu. Dan ini dengan lihat kembali bahwa meskipun inti itu beragam, ada yang kecil biasa saja, kaget sendiri. Hati-hati loh, dulu itu kalau bosok kerja terus terang, saking gobloknya aku sih tahu. Dan gurunya itu ngomong inti ringan sama inti berat. Terus kemudian ya saat itu kebobrokan saya mikir, berarti ini harus nyamuk gitu. Ketika saya belajar, ternyata intinya itu ukurannya 10 pangkat minus. Saya pusing. Guru bilang ternyata kok 10 pangkat minus. Nah, maksudnya berat itu ya berat berarti ya berarti untuk skala inti kan gitu. Oke, menurut saya misalkan akhirnya cilik guru ya, ya sebenarnya awakmu tapi timbangannya bayi lah yang gede ya, kayak begitu kan. Jadi apa yang disematkan dalam sesuatu itu konteksnya apa yang penting. Jadi ini berat bukan berarti dia masanya kilogram, bukan, tetap saja 10 pangkat minus 27 kilogram yang tidak bisa diberi nama G dan seterusnya. Tapi yang unik, kalau jangan perhatikan di sini, yang unik adalah ternyata B per A, B itu binding, A itu nukleon, ngomong bahasa. Energi ikat per nukleon itu kurang lebih sama. Ya sekitar kurang lebihnya ini kan kurang lebih sama. Ini maksudnya kurang lebih kayak kasar diterjemah, di apa sedang round itu dibulatkan, dibulatkan itu kan 8. Seolah-olah semua inti dari inti yang kecil, misalnya karbon sampai inti uranium yang gede, itu seolah punya kayak kesepemahaman bahwa energi ikat proton-proton dan neutron dan bukan atom, karena memang kan di dalam ini kan ada proton sama neutron. Jadi ada 3 tipe ikatan, proton, neutron, satunya lagi proton dan neutron. Nah ini dalam dan mereka mengikatkan
diri mereka masing-masing dengan ikatan yang kurang lebih sama 8. Tapi 8-nya itu ini loh lah, M loh. M itu mega. B gitu. Bayangkan dibandingkan dengan yang pernah saya ceritakan, misalnya reaksi kimia antara elektroda positif dan elektroda negatif dari seorang nadi basah. Nadi itu kan punya 2 elektroda, itu positif dan negatif, yang dihubungkan oleh larutan elektrolit. Ketika terjadi ionisasi menghasilkan listrik, besarnya paling beberapa elektron volt kan. Untuk nadi itu ada 12 volt. Lepas itu kan bukan elektron volt, karena yang diukur adalah tegangan. Jadi sebetulnya energi yang dihasilkan 12 E. Kalau akinya sendiri, ya diberi apa sebenarnya legitimasi 12 volt, 24 volt begitu. Jadi energi reaksi kimia yang memberikan karakteristik dinamika atom itu tidak akan pernah bisa dipakai sebagai tenaga pembangkit listrik kimia. Sebaliknya, energi reaksi inti yang bermodel mega itu bisa digunakan sebagai tenaga pembangkit listrik untuk skala besar kayak gitu. Namun, ya, ini kan mengulang-ulang gitu. Massa itu juga tidak bisa diukur secara langsung. Jadi dari sini yang saya ceritakan minggu yang lalu, massa ini bisa diukur melalui pengukuran jari-jari. Nah ini kalau nggak salah ada yang ngomong waktu itu bukan jari-jari inti tapi jari-jari jangkauan yang lintasan, ya betul itu dari lintasannya. Tentu ini ada bekas-bekasnya. Itu ada yang 1 dan 2 kita jadi tahu bahwa si objek 1 dan objek 2 itu adalah 2 objek yang berbeda karena lintasannya berbeda, yang memberikan bekas yang berbeda dan seterusnya. Kalau gitu, ini bagaimana massa itu bisa diukur secara tidak langsung. Kalau ini reaksi inti secara umum. Nah hati-hati kalau membaca buku ini, A, X, B, Y itu zarah, betul kan? Zarah itu objek fisik. Ya, bahwa A disebut sebagai projektil karena fungsinya adalah menembak. Bahwa X disebut sebagai inti target karena dia yang menjadi target tembakan. Bahwa B disebut sebagai, ini biasanya B itu outgoing, itu artinya partikel yang dilepaskan. Itu. Y itu inti baru yang akan berbeda dengan X. Tapi Q di sini bukan materi. Hati-hati itu yang poin penting. Q itu bukan materi. Jadi Q itu energi. Betul bahwa energi itu bisa dalam tanda kutip bisa dikonversi menjadi energi, but in this case Q itu pure energi, bukan materi. Clear? Jadi jangan pernah membayangkan nanti menghitung massa dari si Q itu. Gitu loh maksud saya. Gitu nggih. Konsekuensinya kalau Q dihapus bisa, tapi aku gak bisa hapus kalau sekarang kita tulis. Oke, jadi catatanmu itu iso kalau tulis. Ya, sip sampun. Sampun ya. Nah, karena Q itu adalah energi yang terlibat. Kalau saya minggu yang lalu koma, maka Q itu dihitung. Karena biasanya energi yang terlibat dalam suatu reaksi itu perlu diketahui untuk memberikan klasifikasi reaksi inti ini, termasuk reaksi inti yang bagaimana. Nah, cara ngitungnya itu ono loro, bro, ono koyok ini. Tapi 2-3 itu memberikan kesulitan hidup kepada kita. Tulisnya gampang, tapi jelas kesulitan hidup. Bagaimana mungkin ini bisa dihitung dari besaran-besaran yang tidak terukur? Energi listrik itu juga energi. Kok ngitung energi, kok nggak ada besaran-besaran energi juga? Tidak sedikit saja itu misalnya ngomong ya, saya mau Surabaya kampus akal, ngomong kampung kali ya, seperti itu.
koma maka digunakan rumus yang bawah ini ini. Nah rumus yang bawah ini harus ada konversi. Kenapa? Sebab ruas ini itu energi, ruas kanan energi. Harus juga mc kuadrat kan satuannya energi. Sampun. Dan di sini massa itu meskipun saya tidak mengatakan massa itu tidak diketahui, tapi belum diketahui. Nah, karena belum diketahui, massa bisa dihitung dengan cara tidak langsung dengan menggunakan spektroskopi massa yang tadi saya jelaskan. Jadi ketika massanya sudah dihitung dengan menggunakan spektroskopi massa, maka massa-massa yang sudah dihitung itu bisa dimasukkan di sini secara otomatis. Faktor konversi ini bisa dilakukan. Secara matematis yang perlu saya sampaikan adalah jangan ini jangan menghitung besarnya Q itu betul ya, sekali lagi betul bahwa massa sebelah kiri dikurangi massa sebelah kanan dikalikan dengan faktor C kuadrat. Tetapi dalam proses perhitungan Q di sini janganlah C yang di sini itu dimasukkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon terus dikuadrat ini bro. Mau biar memang C kuadratnya gampang. Mau 3 kuadrat kan 9 nih. 10 pangkat 8 kan 10 pangkat 16. Tapi bayangkan Q kan satuannya mesti sekian amu ya. Contoh misalkan massa proton misalnya 1,007276 lingkup loh. Nah, massa neutron ini pakai kira nih mau 00865. Alhamdulillah soal ini kok ya benar gitu ya. Begitu. Oke. Ya, seperti itu. Terus satu SMA-nya sendiri, satu SMA ini mestinya sehabisnya lulus seperti SMP ya. Ngomong-ngomong tenang juga. Satu SMA itu 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg. Nah, sudah kasih guys, bukan seperti itu. Gue bayang iki seandainya loh ya, seandainya ada soal proton, mesti ada kayak ini, neutron kayak ini, dipingkol di kilogram, dipingkol di biar hasil biar paling bahkan yang gue cepet, di belakang satu lagi, satu dikurangi satu nol mulai itu reaksi intinya terjadi tapi Q-nya nol. Itu it makes no sense. Ada reaksi tapi nggak ada energi, bingung gitu. Sebagai seorang guru fisika, gimana mungkin ada suatu peristiwa tanpa ada energi yang terlibat? Kalau tabrakan tapi kalau tepos-tepos hubungannya apa Pak? Tabrakan sama tepos-tepos. Tabrakan itu berarti dua objek fisik bertumbukan, ada transfer momentum. Transfer momentumnya dari energi yang merusak itu deformasi fisik. Deformasi fisik itu tidak mau survei ngomong tepos, ringsek, gini membuatnya, gitu lah. Sampun. Maka cara menghitungnya adalah memang betul ini boleh ini dikurangi ini. Ini langsung dikonversi, ini loh langsung dikonversi menjadi 931 macam-macam, bisa 0,5 bisa mega elektron volt gitu caranya. Jadi IQ dikurangi dalam satuan SMA tidak perlu diubah menjadi kilogram, kita nggak perlu itu, dipingkan 931,5 mega elektron. Maka satuan akhirnya tetap dalam satuan energi mega elektron volt. Clear deh? Ya. Jadi nek ujian atau ngajar siswa ini pokoknya hitung dalam satuan kilogram, C-nya dimasukkan 3 kali 10 pangkat 8, kemudian hasil akhirnya dalam joule, mentang-mentang habis ngajar besaran dan satuan, gitu. Kan satuan SI untuk energi kan joule, habis itu diubah menjadi satuan elektron volt setengah magi. Ini udah kuliah dari ketintan yang lidah ini mas 2 joule. Ya,
Bisa kan, memang bisa. Ya, seperti itu kan. Itu sampul. Kamu ya. Mestinya yang Medan itu ya diajarin dulu. Yakin aku. Mungkin ya. Yakin. Oh ya, yang orang tahu dulu SD sampai SMA kamu. Ya. Nah itulah karena kita ada 931,48 ini itu ini nah kayak gitu. Nah justru dari pemahaman ini seperti yang saya tulis M kiri M kanan gitu. Belajar dari SD dan Z. Ketika ada dua bilangan positif pasti positif karena ini massa itu pasti positif dan ini positif. Jadi massa sebelah kiri pasti positif, massa sebelah kanan pasti positif. Dua bilangan positif dikurangkan satu sama lain itu kemungkinannya dua, hasilnya bisa positif bisa pula negatif. 4 dikurangi 3 itu positif, tapi 3 dikurangi 4 kan negatif. Terus tambah 12. Nah itu membawa konsekuensi jika hasilnya ini positif karena C kuadrat juga diambil positif, maka Q-nya positif. Itulah reaksi eksotermik. Kalau lepaskan jumlahnya, benar ceritanya. Tetapi ada in some special cases itu mungkin saja massa sebelah kiri itu lebih kecil daripada massa sebelah kanan. Nah, massa sebelah kiri lebih kecil dari massa sebelah kanan, maka I-nya negatif. Itulah Pak. Sampul. Dan untuk yang I negatif itu alih-alih gitu loh. Melepaskan sesuatu energi, maka reaksinya membutuhkan. Karena dasar berpikirnya maka ini dasar berpikirnya misalnya A ditambah B ini dosis menjadi C ditambah D. Terus ini saya tulis di sini misalnya ditambah misalnya anggaran 10 mega per mol. Ketika membaca ini, berarti reaksi eksotermik melepaskan sejumlah energi sebesar 10 mega itu adalah clear deh. Tapi mungkin pula saya tulis seperti ini sekarang. Misalnya E itu ditambah F menjadi EF G ditambah H gitu. Nah di sini bukan seperti misalnya minus 5 mega elektron volt gitu loh. Terus apa badan? Jelas ya perbedaannya ya. Yang ini kan merah dan hijau jelas. Ya, kontras. Nah cara berpikirnya itu adalah saya bingung menerjemahkan minus ini bingung. Dan karena bingung nggak apa-apa. Ya, maka nulis di sini lagi E ditambah F itu ini menjadi lalu bungin ya. Ya, dan ditulis di sini 5 mega elektron volt di sini ditambah langsung membentuk. Karena ada minus yang di sini bisa dari sini. Maka logika bahasa kemudian digunakan. Benar-benar logika bahasa yang implemented in physics learning. Nek ditulis di sebelah kanan plus disebut melepaskan, karena ini kan nggak mungkin lagi melepaskan lagi. Logika bahasa, gitu posisinya satu kanan satu kiri, meskipun sama-sama positif. Jadi nggak mungkin yang melepaskan. Melepaskan itu berarti gini. Nah ini gitu, ini tidak mungkin, itu loh. Maka bukan hafalan, ini tidak ada kata lain, berarti bukan melepaskan, membentukkan. Sip ya. Jadi kuliah bukan kuliah, belajar. Logika bahasa, logika apapun itu pakai sangat. Jadi bersyukurlah menjadi guru fisika dan atau calon guru fisika. Kalau maksud saudara untuk berpikir logis, menyampaikan hal-hal yang logis kepada siswa itu terbuka, sangat terbuka banget. Saya masih ingat loh, eksotermik sama endotermik itu diperkenalkan guru saya di SMA itu cenderung dalam bentuk rival. Tanpa termasuk melecehkan guru SMA saya.
Jadi misalnya pertanyaan apa yang dimaksud dengan reaksi eksotermik? Itu misalnya. Jadi mengarah menuju ke hafalan. Itu. Ampun. Contoh ini, keren ini. H1 ditambah N14, H3 ditambah N12. Saya tulis di jadi ya. Ini penghapus. Ini kalau penghapus ini mati dulu kalau penghapus juga. Oh, tiga. Oh, nggak ada ya pikiran keren gitu ya, membuat papan tulis kemudian langsung bisa pulang. Ya. Tadi saya bayangkan dari lapisan apalah nanti gitu loh, sehingga ketika di gitu langsung terhapus gitu, disedot, luar biasa. Susu papan itu saya hilang. Itu tulis tadi papan tulis saya hilang. Mana pengen? Jadi maksud saya itu ini HN H1 H1 H3 N12 gitu. Ini kan H1 oke. Nah, tambahkan angka 1 di bawah. Pasti ya saya. Pasti ini ditambah dengan N yang ini berapa? 14. Tambahkan 7. Kenapa Pak? Ya karena 1 ditambah 6 kali tak dengan 7. Ya. Ya, tambah. Bukan 7 ada 1. 3 1. Satunya lagi itu berapa? N 12. Gini ya? Rasanya memang sangat jarang. Karena saya pusing ambil. Kalau kita ubah gimana? Nggak apa-apa, tetap 12 ya, tapi ganti C ya. Orang umum ya, ganti 6C12. Tahun. Nah, pertama, jadi kan fokus pada bilangan-bilangan yang menuju ke atas. 2, fokus pada bilangan yang di bawah. Reaksi ini itu harus memenuhi 1 hukum kekekalan nomor massa. Hukum kekekalan nomor massa. Jadi 1 ditambah 14 harus sama dengan 3 ditambah 12. Berarti reaksi ini itu memang memenuhi hukum kekekalan nomor massa. Nomor atomnya dalam S2 begini kan jelas gampang kok ya. Jadi nggak mungkin lagi 1 ditambah 7 8, 1 ditambah 6 7 mungkin. Jadi kesimpulannya reaksi inti ini nggak akan terjadi. Ampun. Dan oleh karena itu sekarang saya kembalikan lagi ini N. Jadi nah kalau N yang bawah itu tidak mungkin 6 tapi 7. Pak, kalau ada 7N12 berarti ini dengan ini adalah isotop sebagaimana 1H1 dengan 1H3 itu isotop.